Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 36G INIKA akan menjelaskan tokoh inspiratif yang berkenanan dengan perilaku integritas dan juga contoh integritas di dunia kerja. Baik, dengan saya Lusman Kasmal, saya akan menjelaskan tentang tokoh pertama adalah polisi paling jujur sedunia adalah Jenderal Hugeng. Nah, ini adalah Jenderal Hugeng ini adalah polisi Kapolri yang kelima. Ini menjadi perilaku integritas karena kejujurannya. Di sini juga dijelaskan kan, ada 3 polisi jujur di dunia, patung polisi, polisi tidur, dan juga Jenderal Hugeng. Ini patut kita acungkan jempol. Kemudian ada almarhum saya Ahli Jaber, perilaku integritas yang harus kita tiru adalah kelemah lembutannya hatinya, dan kemarahan bukan segala satu hal untuk menekan sesuatu gitu. Di sini karena kemarin kasus penusukannya, bukannya korbannya itu ikut marah, tentunya Pak Syekh Ali Jaber, tetapi malah menolong penjahat itu. Kemudian untuk di dunia kerja, perilaku integritas yaitu adalah ketika kita diberi amanah uang, kemudian kita membelikan sesuatu hal, dan ada kembaliannya, kita tidak berhak untuk mengambil sepeser pun, yang uang bukan milik kita. Lanjut kepada Kanina. Selanjutnya contoh teladannya adalah almarhum Munir. Nah, almarhum Munir ini dulu kan pada masa perjuangannya instansi yang paling kuat itu adalah militer. Makanya jadi militer ini sulit terkalahkan, makanya banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan sama militer, tapi kasusnya sulit dibawa ke ranah hukum. Nah, pada situasi itulah almarhum Munir muncul dengan keberanian dan kegagahannya membela dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia saat semua orang takut. Nah, beliau ini kan dikenal sebagai aktivis Muslim, tapi ketika membela HAM ini, beliau menunjukkan integritasnya bahwa beliau bisa membela semua orang yang mengalami kasus pelanggaran HAM, yang menjadi korban pelanggaran HAM tanpa pandang bulu gitu. Nah, terus untuk contoh integritas yang akan saya lakukan ketika di tempat kerja adalah tepat waktu, karena tepat waktu itu berhubungan juga sama manajemen waktu yang baik. Sekian. Langsung ke Kak Zikrila, dipersilakan. Ya, kemudian di sini ada tokoh Ignatius Yonan. Jadi sosok Yonan ini dikenal setelah ia berhasil mendobrak kemajuan kereta api Indonesia. Nah, kemajuan tersebut itu ditandai dengan adanya perubahan yang dilakukan Yonan dalam sistem tata kelola dan budaya organisasinya. Jadi si Yonan ini memiliki integritas sebagai pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi bawahannya. Nah, perubahan yang dilakukan Yonan itu awal-awalnya itu beliau membenahi mentalitas para karyawan untuk melayani masyarakat. Dari yang pola pikir karyawannya sebelumnya itu terpaku pada product oriented menjadi customer oriented. Sehingga Yonan berhasil membuat karyawannya itu menjadi mampu untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian tokoh selanjutnya itu ada Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa. Nah, Baharudin Lopa ini merupakan seorang Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 2001. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan sosok yang berani, jujur, sederhana, dan memiliki integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum dengan tidak berkompromi pada hal-hal seperti korupsi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh integritas di tempat kerja, misalnya menjaga kerahasiaan perusahaan. Nah, ini contohnya seperti misalnya ada meeting project gitu, terkait produk baru yang akan launching beberapa bulan ke depan. Nah, itu tuh perlu integritas para karyawan untuk tidak membocorkan hal tersebut sampai adanya surat resmi dari perusahaan. Seperti itu.